Dalam pergaulan sehari-hari kita menyaksikan ketika ada saudaranya yang berhasil, mulailah muncul gosip. Pantasan tokonya nambah terus, dia kan punya tuyul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Yang kedua, tanda orang ikhlas itu dia senantiasa menyembunyikan amal ibadahnya. Orang itu tidak suka dengan popularitas. Dia suka menyembunyikan amal ibadahnya, tidak suka dengan popularitas. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda taqiyyal ghaniyal khafiyya." Sesungguhnya Allah sangat mencintai hamba yang bertakwa, hatinya merasa cukup dan tidak mencari ketenaran, tidak mencari popularitas. Jadi bukan hanya ketakwaan yang menghantarkan kita kepada derajat yang tinggi, tapi ternyata kecintaan Allah bisa diraih dengan kita tidak mengharapkan popularitas. Kita kembali bagaimana salafus saleh, bagaimana as-sabiqun al-awwalun menyembunyikan kesalehannya, menyembunyikan ibadahnya, ya, di mana ada yang berpuasa sunnah, jangankan orang lain, istrinya saja tidak tahu. Ada yang menangis di keheningan malam di atas sajadahnya, jangankan orang lain, istrinya saja tidak tahu. Ada yang bersedekah, berinfak. Nah, ini yang istilah yang populer, ketika tangan kanannya memberikan infak, tangan kirinya tidak tahu. Ini yang dipraktekkan oleh para ulama, oleh orang-orang soleh zaman dahulu. Dan inilah yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan fasilitas sebuah naungan yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dulu pernah kita berbicara alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, dan masuk kepada kiamat, bagaimana kondisi pada padang mahsyar, di mana matahari didekatkan beberapa mil saja, suhu ketika itu bukan main panasnya, sehingga keringat bercucuran. Ada keringat sampai mata kaki, ada keringat sampai dengkul, ada keringat sampai dada, ada yang kelelap dengan keringatnya sendiri, saking banyaknya keringat. Di tengah-tengah panas yang begitu menyiksa, ada fasilitas naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperuntukkan hanya untuk 7 golongan saja. Di antaranya, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, yaitu seorang yang bersedekah lalu menyembunyikan sedekahnya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini sebenarnya bahasa yang halus, bahasa kinayah atau bahasa malereng kata orang barat sana. Tangan kanan yang bersedekah, tahun kiri tidak tahu, nggak mungkin. Tapi inilah ibaratnya, artinya orang dekatnya tidak tahu ketika dia bersedekah. Jangankan orang lain, jangankan orang jauh, dia tidak menggembak-gemborkan sedekahnya itu. Ini diantara tanda orang-orang ikhlas. Selanjutnya, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah, yang mendapat fasilitas naungan di hari kiamat di padang mahsyar nanti, seorang yang berzikir mengingat Allah ketika sendirian, meleleh air matanya. Air mata yang meleleh ketika bersendirian di keheningan malam ternyata lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada air mata di depan kamera, atau yang lebih kenal dengan nangis berjamaah, ya.
itu jauh daripada keikhlasan. Nah, jadi kita simpulkan tanda orang ikhlas yang kedua adalah menyembunyikan amal. Ya, makanya ketika berzikir Rasulullah itu mencontohkan menghitung zikir itu dengan ruas jari sebelah kanan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dihitung dengan apa? Dengan ruas jari sebelah kanan. Sudah ada di zaman Abdullah ibnu Mas'ud orang menghitung zikir dengan kerikil. Dengan kerikil dihitung. Kelihatan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, langsung dilaporkan kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Celaka kalian. Belum lama Rasul kalian meninggal. Pakaiannya masih ada, pecah belahnya masih ada. Sudah kalian ganti agama Nabi kalian. Begitu marahnya Abdullah ibnu Mas'ud ketika merubah alat berzikir dari ruas jari menjadi kerikil. Nah, lalu bagaimana dengan butiran-butiran yang diikat dengan benang? Ya, ini diantara tipu daya syaitan supaya kita mempertontonkan ibadah kita, memperlihatkan zikir kita kepada orang. Padahal zikir itu bisa disembunyikan, dihitung dengan jari, orang tidak bisa lihat. Tapi ingat, syaitan tidak akan tenang ketika menghadapi hamba yang ikhlas. Berbagai macam cara syaitan itu membisikkan supaya keikhlasannya terganggu. Nah, maka hati-hati saudara-saudara, ketika beramal ibadahlah yang banyak, usahakan menyembunyikannya, jangan dipertontonkan sepanjang bisa. Nah, makanya kita ketika rumah kita dekat masjid, sholat sunnah itu di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita zikir. Habis zikir langsung pulang. Ba'diyahnya kapan? Ba'diyahnya di rumah saja. Nah, begitupun berangkat ke masjid setelah sholat sunnah qabliyah. Begitu masuk di masjid, kalau masih ada waktu tinggal tahiyatul masjid. Kalau tidak ada waktu ya langsung takbir. Begitu caranya menyembunyikan kesolehan, jangan sampai dilihat oleh orang lain. Inilah orang-orang yang ikhlas. Lalu yang ketiga, tanda orang yang ikhlas itu tidak terpengaruh oleh pemberian. Tidak terpengaruh oleh pemberian. Nah, sekarang musimnya, ya, ada upeti, ya, ada namanya apa itu yang ada buah-buah di keranjang itu, parsel, ya, ada parsel. Ya, sekarang parsel itu isinya bukan buah-buahan lagi, isinya kunci mobil. Parsel isinya apa? Kunci mobil. Nah, orang yang ikhlas, dia tidak akan terpengaruh dengan pemberian semacam ini. Maka ketika menjatuhkan hukumnya akan berjalan seadil-adilnya. Dia akan sama saja, orang ngasih, orang tidak ngasih, dia tetap menghukumi sesuai dengan keadilan. Nah, ketika orang sudah suka diberi, ini menunjukkan dia sudah berkurang keikhlasannya. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinar wa 'abdud dirham wa 'abdul khamisah, in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita, ta'isa wan takasa wa idza syika falan taqash. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celakalah orang-orang menjadi hamba dinar, menjadi hamba dirham. Ya, di zaman Nabi itu mata uang adalah dinar dan dirham. Kalau sekarang mungkin bahasa Nabi lain, celakalah hamba rupiah, celakalah hamba fulus dan falas, celakalah hamba dolar dan rupiah. Mungkin begitu bahasa Nabi, karena mata uang kita rupiah, dolar. Bagaimana orang itu? In u'tiya radiya, kalau dia diberi dia akan senang.
maka dia akan memutuskan sesuai dengan pesan sponsor. Dia akan bertindak sesuai dengan pesan orang yang memberi. Sebaliknya, wa illam yu'ta saqita. Kalau dia tidak diberi, dia murka. Dia tidak senang, maka dia akan lebih banyak merugikan yang tidak memberi dan menguntungkan orang yang memberi. Inilah orang yang tidak ikhlas. Inilah orang yang tidak ikhlas. Maka sungguh celakalah orang seperti itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Lalu yang keempat, tanda orang yang ikhlas itu adalah senang melihat sesama mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Memang kita sama-sama berusaha, sama-sama berikhtiar, tapi rezeki diberikan Allah itu tidak sama. Kadang kita duluan dapat rezeki, kadang saudara kita, teman dulu dapat rezeki, kita belum. Itu sudah hal yang biasa. Sama-sama berangkat dari kampung menuju Jakarta, sama-sama mulai bismillah membuka kios di pasar Kebayoran Lama. Toko kita baru satu, terus tokonya sudah dua, tokonya sudah tiga, sudah empat. Ya, duluan dia berhasil daripada kita. Nah, maka orang yang ikhlas akan senang melihat ketika saudaranya mendapatkan nikmat Allah. Ini orang ikhlas. Nah, tapi tentu ini tidak segampang mengucapkan. Dalam pergaulan sehari-hari kita menyaksikan ketika ada saudaranya yang berhasil, mulailah muncul gosip. Pantasan tokonya nambah terus, dia kan punya tuyul. Subhanallah, pernah lihat gak tuyul itu? Ya. Nah, kita tidak boleh berburuk sangka seperti itu. Ikutlah senang ketika saudara kita berhasil. Ikutlah berbahagia dan doakan supaya keberhasilan itu akan menambah dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair." Demi Allah, kata Nabi, yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia menyukai kebaikan bagi saudaranya seperti yang dia sukai bagi dirinya sendiri. Kita nambah toko, nambah kios, suka enggak? Suka. Nah, ketika saudara kita nambah toko, nambah kios, kita juga suka. Dagangan kita laris, suka enggak? Suka. Maka ketika dagangan di depan kita laris, kita juga ikut suka. Walaupun kita dari pagi belum penglaris, dura kita depan laris amat dagangannya, kita ikut suka. Nah, ini orang yang ikhlas. Sebaliknya, ketika melihat keberhasilan orang lain tidak suka, maka keikhlasan orang itu perlu dipertanyakan. Berarti dia belum masuk kepada tanda-tanda orang yang ikhlas. Terakhir, ya, yang keempat, ya, sabar menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabar menghadapi ujian dalam beramal ibadah. Kadang-kadang syaitan membisik juga, Ustaz, kurang apa lagi saya? 5 waktu sudah saya jalankan sholat secara berjamaah. Saya jamaah aktif loh Ustaz, Masjid Darussalam Kebayoran Lama. Puasa, tiap Ramadan saya juga ikut puasa. Sholat bukan hanya wajib, sholat sunnah sudah sholat duha saya, sudah puasa sunnah, saya kurang apa lagi? Kok hidup saya begini-begini juga? Saya begini-begini. Datang lagi COVID-19, datang lagi Corona, hancur-hancuran saya. Itu orang kafir, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, kaya dia, ya Allah. Nah, sering syaitan berbisik seperti itu. Orang yang ikhlas
Dia akan menerima segala yang ditentukan Allah dengan sabar dan ridho. Ya. Karena ungkapan orang yang muwahhidin, orang yang benar akidah itu adalah qadarullah wa ma syaa fa'al. Sudah ketentuan Allah dan Allah itu berbuat sekehendaknya. Sekarang kita diterpa COVID-19, diterpa virus corona yang tidak kunjung selesai. PSBB bersambung-sambung terus, sehingga ekonomi kita juga tidak bergerak dengan baik. Ya, ini ujian. Ini ujian daripada Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang mengaku yang telah beramal ibadah yang baik, beramal soleh yang banyak, sudah beriman kepada Allah. Dites dulu benar ndak akidahnya, benar ndak amal ibadahnya selama ini. Dan selebihnya bagi kita mungkin melakukan kekeliruan, menyimpang daripada jalan yang benar, ini merupakan teguran daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan perbaikan untuk masa mendatang. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan baik di darat maupun di laut itu disebabkan dosa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Menerima musibah ini termasuk COVID-19, termasuk virus corona, kita bersabar sambil memperbaiki diri, bertaubat atas dosa yang pernah dilakukan, memperbanyak istighfar, menyingkirkan maksiat, jangan malah melindungi maksiat. Nah, ini kelemahan kita. Kita bukan hanya doyan dengan maksiat, tapi melindungi maksiat. Apakah dengan undang-undang, apakah dengan apa? Ya, antara contoh saja, LGBT itu tidak ada khilafiyahnya, itu maksiat. Ya, lesbian, gay, bisex, transgender itu maksiat. Seharusnya ini kita singkirkan. Jangan betah, apalagi dilindungi oleh undang-undang. Ini yang menyebabkan musibah ini tidak kunjung selesai. Karena musibah ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang kita masih menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, membelakang kepada Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Nah, oleh sebab itu, marilah kita sama-sama pertama bersabar, menerima musibah datang dari Allah, kemudian mari kita bertaubat atas kesalahan-kesalahan kita, meninggalkan segala bentuk maksiat daripada hidup kita dan memperbanyak istighfar. Dengan demikian, kalau kita sudah menjadi orang yang ikhlas, kita akan dicintai oleh Allah dan musibah ini akan hilang dari sekitar kita. Baik, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.